Eka, saya dilahirkan 18 tahun yang lalu di Tabanan. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Kedua orang tua saya bekerja sebagai petani. Penghasilannya sebagai petani tidak mencukupi untuk biaya kami bersekolah, sehingga orang tua saya menitipkan kami berempat di panti asuhan. Kalau dalam angkat besi itu bisa dibilang memang memperbesar badan ya. Dan untuk cewek emang kendalanya emang lebih banyak itu. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Karena badan itu relatif ya. Jadi kalau misalnya dengan ini ya membuat badan saya sedikit lebih besar ya nggak apa-apa. Yang penting bagi saya itu adalah prestasi. Dulu awalnya ikut angkat besi, diajak teman. Waktu itu teman saya itu angkat berat, cewek, yang ajak disuruh ikut angkat besi bersama-sama dengan adik saya. Karena penasaran, karena sebelumnya belum pernah dengar ada olahraga angkat besi, saya penasaran, jadi saya coba ikutlah, join di dalam klub itu. Kemudian pertamanya itu saya belum bisa angkat apapun ya, jadi baru pakai besi aluminium itu yang ringan itu, kira-kira ada setengah kilo aja. Itu awalnya latihan pakai itu, kemudian setelah berhasil menguasai teknik, ditingkatkan bebannya jadi stick yang 15 kilo. Kemudian bebannya itu terus ditambah. Jadi asiknya tuh kalau bebannya angkatan beratnya itu naik, ya pasti asik lah rasanya situ. Tapi kalau mau mencari kenaikan angkatan tuh susah. Jadi harus rutin latihan, disiplin, dan juga jaga kondisi dan stamina. Sekarang saya sudah mulai menikmati latihan ini. Jadi kalau saya latihan itu rasanya seperti mau bermain gitu. Yang udah pernah saya raih itu waktu invitasi nasional di Yogyakarta tahun 2010, saya menduduki peringkat ke-7 dari 13 peserta. Kemudian kejurnas Jakarta saya menempati posisi 6 dari 13 peserta juga. Waktu di Jogja sama di Jakarta saya main di kelas 53 kg. Kemudian tahun 2011 bulan September ini saya ikut prakualifikasi PON di Bandung. Saya menempati urutan ke-5 dan itu yang bisa lolos ke PON itu untuk angkat besi itu cuma 5 orang. Jadi saya beruntung bisa lolos. Berarti sudah masuki tahun keempat lah. Biasanya kalau angkat besi berprestasi itu mulai tahun ke-7 ke-8 lah. Jadi Eka ada waktu untuk 3 tahun untuk meningkatkan angkatannya untuk berprestasi di level nasional. Jadi saat ini Eka sudah baru latihan 4 tahun sudah mampu istilahnya berada di ranking 3 nasional.
Eka kami tampung di sini kurang lebih dari 6 tahun yang lalu, di mana pada awalnya kami melirik Eka bahwa dia dasarnya orang dari daerah pegunungan, rumah saya terjal. Dari sana saya dapat inspirasi bahwa ototnya udah bagus ya. Kemudian setelah itu baru sampai di panti saya asuh dia diisi dengan pendidikan yaitu paket B, paket C. Sesudah itu makannya karena atlet angkat besi pekerjaan berat. Mereka mendoakan saya supaya bisa berhasil di bidang ini, dan sudah pasti saya sangat ingin menyenangkan mereka, membuat mereka bangga dengan prestasi saya. Kemudian kalau dukungan dari saudara saya itu, dia itu memberi semangat buat saya. Jadi kalau misalnya saya lagi jenuh, yang seperti dia memberi semangat saya supaya menjadi semangat lagi. Nama saya Eka, saya dilahirkan 18 tahun yang lalu di Tabanan. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Kedua orang tua saya bekerja sebagai petani. Penghasilannya sebagai petani tidak mencukupi untuk biaya kami bersekolah, sehingga orang tua saya menitipkan kami berempat di panti asuhan. Kalau dalam angkat besi itu bisa dibilang memang memperbesar badan ya. Dan untuk cewek emang kendalanya emang lebih banyak itu. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Karena badan itu relatif ya. Jadi kalau misalnya dengan ini ya membuat badan saya sedikit lebih besar ya nggak apa-apa. Yang penting bagi saya itu adalah prestasi. Dulu awalnya ikut angkat besi, diajak teman. Waktu itu teman saya itu angkat berat, cewek, yang ajak disuruh ikut angkat besi bersama-sama dengan adik saya. Karena penasaran, karena sebelumnya belum pernah dengar ada olahraga angkat besi, saya penasaran, jadi saya coba ikutlah, join di dalam klub itu. Kemudian pertamanya itu saya belum bisa angkat apapun ya, jadi baru pakai besi aluminium itu yang ringan itu, kira-kira ada setengah kilo aja. Itu awalnya latihan pakai itu, kemudian setelah berhasil menguasai teknik, ditingkatkan bebannya jadi stick yang 15 kilo. Kemudian bebannya itu terus ditambah. Jadi asiknya tuh kalau bebannya angkatan beratnya itu naik, ya pasti asik lah rasanya situ. Tapi kalau mau mencari kenaikan angkatan tuh susah. Jadi harus rutin latihan, disiplin, dan juga jaga kondisi dan stamina. Sekarang saya sudah mulai menikmati latihan ini. Jadi kalau saya latihan itu rasanya seperti bermain gitu. Yang udah pernah saya raih itu waktu invitasi nasional di Yogyakarta tahun 2010, saya menduduki peringkat ke-7 dari 13 peserta. Kemudian Kejurnas Jakarta
Kejurnas Jakarta saya menempati posisi 6 dari 13 peserta juga. Waktu di Jogja sama di Jakarta tuh saya main di kelas 53 kg. Kemudian tahun 2011 bulan September ini saya ikut prakualifikasi PON di Bandung. Saya menempati urutan kelima dan itu yang bisa lolos ke PON itu untuk angkat besi itu cuma 5 orang. Jadi saya beruntung bisa lolos. Berarti sudah masuki tahun keempat lah. Biasanya kalau angkat besi berprestasi itu mulai tahun ke-7 ke-8 lah. Jadi Eka ada waktu untuk 3 tahun untuk meningkatkan anggarannya untuk berprestasi di level nasional. Jadi saat ini Eka sudah baru latihan 4 tahun sudah mampu istilahnya berada di ranking 3 nasional. Eka kami tampung di sini kurang lebih dari 6 tahun yang lalu, di mana pada awalnya kami melirik Eka bahwa dia dasarnya orang dari daerah pegunungan, rumah saya terjal. Dari sana saya dapat inspirasi bahwa ototnya udah bagus ya. Kemudian setelah itu baru sampai di panti saya asuh dia diisi dengan pendidikan yaitu paket B, paket C. Sesudah itu makannya karena atlet angkat besi pekerjaan berat. Mereka mendoakan saya supaya bisa berhasil di bidang ini, dan sudah pasti saya sangat ingin menyenangkan mereka, membuat mereka bangga dengan prestasi saya. Kemudian kalau dukungan dari saudara saya itu, dia itu memberi semangat buat saya. Jadi kalau misalnya saya lagi jenuh, yang seperti dia memberi semangat saya supaya menjadi semangat lagi. Sebisa mungkin nanti saya mau kuliah juga, mengambil jurusan sastra ya. Waktu pertama kali saya ke sini itu ada tamu Jepang, mereka bekerja bakti sosial di sini selama 1 minggu, bukan 1 minggu, 2 minggu. Kemudian 2 dari orang Jepang itu tinggal di sini selama 1 tahun. Yang 1 orang itu namanya Kawahigashi Hideki, dia itu menjadi guru saya. Tapi sekarang dia udah kembali ke Osaka, Jepang. Dari dia saya bisa belajar bahasa Jepang, mulai dari nol lah dibilang. Belum tahu sama sekali Jepang, sampai akhirnya bisa dibilang lah sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan orang Jepang. Ini kok dapat saya tinggal di sini, saya udah belajar nari, cara-cara make up, juga tata rambut yang seperti itu. Kita diajarin juga di sini. Tadi tarian alam itu sama tari tradisional Bali. Kalau tradisional Bali udah bisa beberapa macam sih, seperti cendrawasih, margopati, puspayali, legong, seperti itu.
Terus kalau tarian alamnya juga dibagi beberapa macam, itu juga semacam tari-tari kreasi. Jadi mungkin lebih susah angkat besi ya, soalnya kalau nari kan cuman gerak-geraknya gampang diingat lah. Tapi kalau angkat besi gerakannya memang gampang diingat, tapi kalau mau mencari angkatan yang bagus tuh susah sekali. Jadi di angkat besi itu perlu kelenturan, perlu teknik, dan juga perlu kecepatan. Jadi kalau di nari kan bisa slow gitu kan, tapi kalau diangkat besi nggak, kalau slow jatuh besinya. Walaupun tempatnya kurang begitu maksimal, tapi saya ingin berlatih semaksimal mungkin. Jadi biar daerah-daerah lain juga, bangsa-bangsa lain itu bisa melihat, oh ini loh angkat besi Bali gitu. Bisa selain pariwisatanya juga bisa menarik di bidang olahraganya juga. Selain ingin membahagiakan orang tua saya juga ingin bisa hidup mandiri, cari penghasilan sendiri, dan mempunyai pekerjaan tetap. Saya berharap bisa mencapai PNS itu dari sini, dari angkat besi. Saya sangat bersyukur ya bisa tinggal di sini. Soalnya kalau saya masih tinggal dengan orang tua, saya nggak akan bisa mendapatkan pengalaman yang saya dapatkan di sini. Bahkan yang kita miliki dan bagaimanapun keadaan kita sekarang, asal kita mempunyai kemauan yang keras, kita pasti bisa mencapai kesuksesan.